Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian di rumah? Baik, hari ini saya coba akan membuat video pembelajaran sesuai dengan permintaan kalian kemarin, requestnya. Dari sekian banyak request, saya coba mengambil yang tema tentang ini, kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya pasca kemerdekaan. Nah, ini sebenarnya kalau materi ini banyak sekali di sekitar ini, itu bisa sampai tahun 1965, tapi saya ngambilnya hanya sampai tahun 1950 saja. Gitu. Jadi nanti yang akan dibahas di pembelajaran kali ini hanya 3. Yang pertama adalah pembentukan awal pemerintahan. Yang pertama, nanti ini yang dibahas yaitu mengenai ini sidang PPKI 1 sampai dengan 3. Kemudian yang kedua tentang maklumat pemerintah. Nah, ini. Jadi kalau yang pertama memang mudah, tapi yang susah ini adalah yang maklumat pemerintah. Karena di sini berkaitan dengan bentuk pemerintahan yang sering bergonta-ganti, ya. Ada maklumat pemerintah nomor 3 tahun 45 bulan November, kemudian ada nomor 10 Oktober tahun 45 dan sebagainya. Yang kedua adalah upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, untuk upaya mempertahankan kemerdekaan itu nanti sebenarnya temanya kan ada 2 ini. Ada secara fisik, kemudian yang kedua adalah secara diplomasi. Nah, gitu. Nah, yang fisik nanti ini berkaitan sama peristiwa heroik, kemudian perang, ada 2. Kalau diplomasi ini dimulai dari pertemuan Saharlin Van Mook sampai dengan konferensi meja bunda. Terus yang ketiga, kondisi ekonomi. Sebenarnya masih ada sosial dan sebagainya, tapi nggak saya bahas, saya ambil yang ekonomi saja. Maka kalau kondisi ekonominya mulai dari kebijakan-kebijakannya. Nah, kebijakan-kebijakannya untuk isi devisa, ya. Misalkan seperti plan Casimo, ya. Kemudian nasionalisasi. Nah, ini 3 hal yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Tapi saya lebih nanti dari sekian banyak, saya nggak mungkin jelaskan semua. Kalau dijelaskan semua mungkin nanti bisa 1 jam lebih. Tapi saya ambil yang diplomasi saja. Maka saya ambil yang ini saja. Nah, saya ambil yang ini, tapi saya ambil yang terakhir, yaitu di konferensi meja bunda. Ya, coba di konferensi meja bunda. Nah, judulnya adalah upaya diplomasi. Upaya diplomasi. Awas, nanti jika ada pertanyaan, upaya diplomasi itu jika yang ditanyakan adalah berkaitan dengan upaya pengakuan kedaulatan. Jika nanti berkaitan dengan pengakuan kedaulatan, maka jawabannya adalah secara de jure. Ya. Itu berarti pengakuan dari negara lain. Nah, gitu. Jadi diplomasi ini dalam rangka untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Apalah arti sebuah negara kalau nggak dapat pengakuan dari negara lain? Contohnya Sunda Empire, dia mengikrarkan diri sebagai negara tapi nggak ada yang ngakuin, ya kemudian ya bablas, nggak ada apa-apanya. Jadi kita butuh pengakuan dari negara, terutama negara mana? Negara sekutu. Nah, saya akan memfokuskan diri kepada hasil. Gitu. Setelah ini dapat, kemudian kita ke hasil. Nah, konsep yang pertama harus urutannya, kronologisnya harus paham. Nah, yang pertama kronologisnya adalah ada pertemuan Saharlin Van Mook. Yang kedua ada pertemuan Houge-Veluwe. Yang ketiga kemudian ada perundingan Linggarjati. Ini ya. Yang keempat kemudian ada namanya Renville. Yang berikutnya ada namanya Romeroyen. Yang kelima kemudian ada konferensi meja. Oh, maaf salah ya. Oke. Maaf salah.
konvensi inter-Indonesia. Kemudian berikutnya ada namanya konvensi meja bundar. Nah, dari sekian banyak hasil, hati-hati, yang dua ini hanya berisi usulan ya. Hanya berisi usulan. Jadi kalau berisi usulan tidak menghasilkan apa-apa gitu ya. Artinya cuma usulkan, nggak sepakat, jadi nggak ditandatangani di antara kedua belah pihak yang bertikai. Jadi nggak dapat. Jadi ketika sudah sampai nggak jadi inilah dan seterusnya ke bawah, ini sudah ditandatangani berarti memiliki kesepakatan. Nah, dari sekian banyak perundingan, ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya coba mengambil satu poin tentang bentuk negara. Nah, bentuk negara. Saya ambil satu poin, saya nggak mungkin jelaskan satu-satu, gitu, nggak mungkin selesai. Maka yang saya ambil adalah yang namanya RIS, bahwa Indonesia bentuknya waktu itu namanya RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi di sini ada dua, RI dan negara-negara serikat-serikat ini ya. Maka saya tulis lagi di sini. Serikat terbentuk dengan melakukan 3 konvensi, gitu ya, yang diinisiasi oleh Belanda. Jadi yang menginisiasi adalah Belanda. Dia melakukan 3 konvensi. Konvensinya antara lain yang pertama adalah konvensi Malino, yang kedua adalah konvensi Pangkal Pinang. Nah, yang ketiga konvensi Denpasar. Ketiga ini menghasilkan 16 negara serikat. Jadi kalau di buku itu lebih mudahnya maka disebut dengan negara boneka gitu. Nah, ini adalah bentuknya Indonesia. Jadi ada RI sendiri ditambah dengan negara serikat, dan serikat itu adalah inisiasinya, bentukannya Belanda. Ini terbukti bahwa Belanda itu tidak ingin melepaskan Indonesia begitu saja. Oke, terus kita langsung ke KMB sekarang. Di KMB saya ambil 1 poin saja di KMB. Karena di KMB saya ambil 1 poin. Poinnya adalah Belanda akui Republik Indonesia Serikat. Nah, ini. Jadi Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat. Jadi kalau seperti itu berarti Republik Indonesia sudah berdaulat ya. Indonesia berdaulat. Tapi bentuknya adalah serikat. Jadi di dalamnya ada berapa negara? Ada 2. Yang pertama namanya RI, yang kedua namanya adalah RIS. Gitu. Jadi kita dulu punya 2 pemerintahan. Yang RI presidennya namanya adalah Mr. Asaat karena dia adalah ketua KNIP. Sementara yang RIS presidennya adalah JR Soekarno. Jadi kita dulu punya 2 presiden, namanya Mr. Asaat dan Insinyur Soekarno. Nah, beriring berjalannya waktu, maka undang-undangnya dirubah. Dari apa? Undang-Undang Dasar 45 dirubah menjadi Undang-Undang Dasar 1944. Undang-Undang Dasar 1950. Jadi kita memiliki 2 bentuk pemerintahan, ada RI, ada Republik Indonesia Serikat. Nah, kemudian ini berkembang terus. Ini hanya bertahan kurang lebih 8 bulan. Karena bertepatan dengan tanggal ini, KMB kan tanggal 27 bulan 12 49. Nah, tanggal 17 bulan 8 tahun 50 ya, negara serikat nyatakan gabung dengan Republik Indonesia. Jadi negara-negara serikat yang jumlahnya dari 16 itu menyatakan diri gabung dengan Republik Indonesia Serikat. Jadi tidak semuanya menyatakan bergabung, Tidak semuanya menyatakan bergabung. 3 negara serikat yang gabung bergabung, Indonesia Timur, kemudian Pasundan sama Sumatera Timur. Itu tidak mau gabung. Yang lainnya berkeinginan untuk bergabung. Nah, maka kuncinya ketika mereka siapa nih? Serikat, gitu ya. Nah, gabung dengan RI, gitu kan? Maka otomatis negara RIS-nya sama dengan akan mengalami apa?
bubar gitu. Jadi RIS-nya mengalami bubar sehingga bentuknya berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu mulai ada 17/28 tahun 50 pasca KMB. Jadi diingat tanggalnya. Itu ya. Nah, inilah sedikit tentang pembahasan. Saya nggak mungkin cerita semuanya tentang perundingan. Nah, kemudian langsung kita ke soal. Ini soal SBMPTN, entah di tahun berapa. Nah, ini tipe SBM. Perhatikan ya. Di bawah ini adalah sebab mengapa usia Republik Indonesia Serikat berlangsung tidak lama. Jadi yang ditanyakan adalah sebab mengapanya. Kalau di sini ada kalimat sebab mengapanya, berarti yang ditanyakan adalah serikatnya ini loh, ngapain kok ingin gabung sama RI, alasannya apa? Jadi yang ditanyakan adalah kondisi negara-negara serikatnya. Coba, sebagian besar kabinet diris berpaham unitaris, ini bukan ya. Kemudian penggantian Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar 1950. Ini memang syaratnya. Syaratnya untuk menjadi negara RIS, undang-undangnya harus diganti. Gak mungkin ya. Yang ketiga, RIS tidak memiliki tujuan yang jelas. Nggak bisa dijadikan sebagai alasan. Nah ini pembentukan RIS untuk kepentingan Belanda. Nah tadi ada kalimat boneka, benar ya? Mana tadi? Tadi ada kalimat. Nah ini boneka. Ya, jadi intinya di sini 350 tahun jajah sama dengan Belanda memiliki apa? Aset. Aset apa ini? Aset ekonomi yang besar. Jadi nggak mungkin ditinggalkan begitu saja. Misalkan perusahaan-perusahaan jasa, perusahaan perkebunan itu banyak sekali milik Belanda. Jadi caranya untuk bisa menguasai kembali, ya ini membentuk negara-negara boneka. Ingin meniru Inggris di Malaysia. Nama penjajahannya bentuknya baru. Nama penjajahannya adalah neokolonialisme. Penjajahan bentuk baru. Dia nggak mau ingin menjajah, nggak pakai senjata, nggak pakai tentara, melainkan dia menjajah menggunakan kepentingan ekonomi. Jadi ini benar. Tapi kalau ini benar, yang ditanyakan kan sebab mengapa usianya itu, yang ditanyakan kan ininya tadi, negara-negara serikatnya kenapa gabung, ya kan ya. Jadi kalau ini kan latar belakang alasannya kan karena Belanda. Jadi bukan. Kenapa kok bukan? Karena ini atas dasar Belanda. Yang ditanyakan atas dasar siapa? Negara-negara serikat. Jadi yang D bukan, meskipun alasannya benar. Ya, maka yang benar jawabannya adalah yang E, bentuk negara serikat tidak dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Ini yang benar. Kenapa? Karena pada hakikatnya tidak sejalan dengan cita-cita proklamasi. Jadi banyak negara-negara bagian yang menyatakan gabung kepada RI dikarenakan dalam keberlangsungan pemerintahan itu tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi, sehingga mereka menyatakan ikut atau bergabung dengan Republik Indonesia, kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Oke, inilah sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.